warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat kita bisa salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang bijak, hendaklah dia senantiasa belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan momen-momen tertentu seperti dikala musim hujan seperti ini. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Apalagi kita sudah tahu bersama, kita yakini bersama bahwasanya Islam agama yang sempurna, yang komplit. Semua permasalahan manusia, semua hal telah dijelaskan oleh Islam. Sampai masalah buang hajat, masalah adab makan, minum, adab bergaul dengan istri dan seterusnya. Demikian pula tentang masalah apa yang kita harus yakini, apa yang harus kita ucapkan atau yang kita perbuat dikala musim hujan seperti ini. Ini semuanya dalam rangka melaksanakan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Apa yang kita akan sampaikan hanya sekedar meringkas apa yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sini tentang judul kajian kita, fikih hujan. Fikih kata para ulama ada dua macam. Fikih al-akbar atau al-fikhul akbar, yaitu yang berkaitan dengan akidah, dan al-fiqh al-asghar yang berkaitan dengan fikih ibadah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan
fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum irsyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, tentang akidah, itu adalah ilmu yang termulia. Karena kaidahnya, kata para ulama, kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu al-fiqhul akbar bin nisbati ila fiqhil furu'. Inilah yang dinamakan dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar jika dibandingkan dengan fikih urusan cabang agama. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah rahimahullah menulis kitab akidah dengan judul Al-Fiqhul Akbar. Jadi sekarang kita telah pahami kata-kata fikih hujan di sini akan kita bahas dari dua sisi. Fikih besarnya, yaitu tentang masalah akidahnya, dan masalah fikih furu' cabang agama. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah hujan ini, yang pertama harus kita yakini hujan adalah ciptaan Allah, Allah yang menurunkannya, Allah yang mengaturnya. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, sesungguhnya kamilah yang menurunkan air hujan yang tahura, yang suci dan mensucikan. Ini yang disebut dengan istilah tauhid ar-rububiyah, meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antaranya tentang hujan. Allah yang menurunkannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur dan seterusnya. Hal ini yang Rasul pernah tegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, sallalana Rasulullah SAW salata subhi bil Hudaybiyah. Rasul pernah mengimami kami salat ketika di Hudaybiyah, dekat dengan kota Mekah yang ada dulu perjanjian Hudaybiyah. Ala isri sama'in kanat minallai, yang mana pada waktu itu malam harinya turun hujan, ya, salat subuh sebelumnya turun hujan, seperti akhir-akhir kita sekarang ini. Kemudian falamma insarafa aqbala alaina, selesai salat Rasul menghadapkan wajah beliau kepada kami, dan ini memang merupakan salah satu sunnah Rasul. Selesai salat imam itu nggak menghadap dinding, nggak menghadap kanan kiri, namun menghadap ke arah makmum. Bahkan dalam Sahih Bukhari juga ada bab al-imam yastaqbilun nas ba'da salam. Imam itu menghadap ke arah makmum selesai salam. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Allah, pagi hari ini ada yang beriman kepadaku, namun ada yang kafir. Kemudian Allah mengatakan, fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatih fadzaka mu'minun bi kafirun bil kaukab. Kata Rasul SAW, Allah mengatakan, adapun orang yang selesai turun hujan mengatakan, kami diberi hujan dengan rahmat dan karunia Allah,
maka dialah yang beriman kepadaku, kata Allah, dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binaui kada wa kada fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini, bintang itu, maka dia kafir kepadaku, kata Allah, dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam Sahih Muslim, judul babnya tentang hadis ini, Babu Kufru Man Qala Mutirna Binaui Gada. Kata Imam Muslim atau yang membuat bab ini, bahwasanya kafir orang yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini, bintang itu. Ini sekali lagi hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita akidah yang benar tentang masalah hujan. Yaitu kita wajib meyakini hujan turun karena rahmat dan karunia dari Allah. Allah yang menurunkannya. Maka tadi hukumnya kufur. Nanti akan ada perinciannya, kufur besar dan kufur kecil. Kata para ulama, orang yang mengatakan hujan itu diturunkan oleh bintang ini, bintang itu, maka ini adalah kufur besar. Ini ada perincian kata-kata kufur bagi yang mengatakan hujan itu turun karena bintang ini, bintang itu. Ada dua hukumnya, kufur besar, syirik besar, kalau dia mengatakan bintang itulah yang menurunkan hujan. Bintang itulah yang mengatur hujan. Maka ini kufur akbar, ini syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Ya. Adapun kalau orang itu mengatakan hujan turun dengan sebab bintang ini, bintang itu, maka ini syirik kecil. Karena turunnya hujan bukan karena bintang ini, bintang itu. Ini sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, Arba'un min ummati min amril jahiliyah, la yatrukuhunna. Kata Rasulullah SAW, ada 4 perangai yang merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Illa ma rahimallah, tentunya kecuali yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nasab keturunan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencelah nasab. Dan yang ketiga, al-istisqa bin nujum, yaitu tadi menyandarkan sebab turunnya hujan kepada bintang ini, bintang itu, padahal itu tidak benar sama sekali. Ini mungkin mirip pembahasan kita pada waktu yang lalu masalah jimat. Kenapa boleh minum obat dokter, nggak boleh pakai jimatnya dukun, padahal sama-sama benda mati. Kata para ulama, karena jimat nggak ada sangkut pautnya antara sebab akibat, antara obat dengan penyakit tersebut, atau antara jimat dan penyakit tersebut. Beda dengan apa? Obat yang itu melalui tahapan-tahapan penelitian ilmiah, ada hukum sebab akibat antara obat dan penyakit tersebut. Ini sama dengan tadi. Orang yang meyakini bintang ini sebab turunnya hujan, ini syirkun atau kufrun meskipun syirik kecil. Kalau sekedar menyatakan itu sebab. Tapi kalau menyatakan bintang itulah yang menurunkan hujan secara langsung, maka ini syirik besar kata para al-ulama. Ya, ini kata Rasulullah SAW merupakan salah satu kebiasaan orang Arab musyrikin jahiliyah menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu. Kemudian yang keempat, di antara perkara jahiliyah yang masih tetap ada di tengah umat Islam, yaitu an-niyaha, meratapi mayit. Ya, dengan teriak-teriak kalau ada keluarga yang mati, gulung-gulung, atau menampar pipi, merobek, dan seterusnya.
Ini sekali lagi yang harus dijauhi oleh umat al-Islam, kata Rasulullah SAW. Intinya sekali lagi, seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah wajib meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di musim hujan seperti ini, pengokohan tauhid seorang hamba luar biasa. Ya. Contohnya tadi, ketika turun hujan atau selesai turun hujan, kita diajari oleh Rasulullah SAW dzikir, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ini sebetulnya ada dua kajian sekaligus, kajian fikih akbar, fikih al-asghar. Fikih akbarnya yaitu tadi, menyandarkan semuanya kepada Allah dan hati bergantung kepada Allah. Dari sisi yang lain, ada ajaran zikir di musim hujan ini. Apa saja? Di antaranya tadi, selesai turun hujan membaca zikir, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami diberikan hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah. Ketika hujan turun, kita mengucapkan zikir apa? Doa apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dari sisi lisan kita mengucapkan zikir tersebut, namun hati harus meyakini yang menurunkan hujan ini Allah. Maka kita bergantung hanya kepada Allah. Karena Allah yang mengatur semuanya. Kemudian dari sisi yang lain, kewajiban kita setelah tahu Allah yang menurunkan hujan, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah para ulama, setelah kita meyakini tauhid rububiyah, harus kita lanjutkan dengan tauhid al-uluhiyah. Menyembah, beribadah, menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Di antaranya tadi, bergantung hati, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau kembali kepada istilahnya sebelum hujan, ketika misalnya ada kemarau panjang, dianjurkan umat Islam untuk sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Yaitu sholat minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dahulu pernah orang Arab Badui pada hari Jumat Rasul sedang khutbah. Orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang ditimpa kemarau panjang. Berdoalah kepada Allah untuk kami. Rasul pun berdoa, Allahumma asqina. Ya Allah, berilah kami hujan. Turun hujan lebat sampai minggu depannya. Kemudian Rasul khutbah lagi. Orang Arab Badui tadi datang, ya Rasulullah, habis sudah harta benda kami. Karena apa? Kebanjiran. Rasul berdoa kepada Allah lagi. Ini sekali lagi luar biasa. Rasul mengajarkan kepada umat Islam bagaimana bergantung hati kepada Allah. Minta itu kepada Allah. Bukan minta kepada Rasulullah, bukan minta kepada wali yang telah mati. Iya, pada waktu Rasul masih hidup, para sahabat datang kepada Rasul, minta doanya Rasul. Rasul masih hidup, tapi Rasul setelah meninggal dunia tidak pernah ada sahabat Rasulullah yang datang ke pemakaman beliau minta kepada Rasul, minta didoakan ataupun minta langsung kepada Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul pun setelah didatangi oleh Arab Badui minggu depannya tadi, berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling, di sekitar kami, di samping-samping kami, bukan di atas kami. Jadi kalau ada hujan yang lebat sekali, ya, maka apa? Salah satu yang dianjurkan diucapkan adalah tadi, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan hanya Allah yang mengatur hujan dan hanya Allah yang bisa menurunkan dan memberhentikan hujan. Dan ini sekaligus membantah keyakinan adanya pawang hujan yang bisa memberhentikan, mengatur hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah bentuk kesyirikan kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW, manusia yang terbaik, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau ada guntur. Apa guntur itu? Beledek istilahnya, atau geluduk lah istilahnya. Itu dianjurkan juga kita membaca zikir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Segala puji bagi Allah yang ar-ra'd, geluduk itu bertasbih kepada Allah. Ini sekali lagi mengajarkan kita untuk terus bergantung hati kita kepada Allah. Tidak perlu takut, cukup dengan apa kita bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada angin kencang, kita juga berzikir kepada Allah, bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengajarkan zikir atau doa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, kebaikan dari pengaruh angin ini. Apa yang dibawa oleh angin ini. Wa a'udzubika min syarriha. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini. Wa ma ursilat bihi. Dan apa yang dibawa oleh angin tersebut. Ini sekali lagi luar biasa. Musim hujan seperti ini banyak ladang pahala. Kalau kita paham ilmunya. Ada masalah akidah, ada masalah apa tadi? Zikir-zikir yang itu ada pengokohan tauhid dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitan erat sekali lagi antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah tahu Allah yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, maka selanjutnya kita hanya menyerahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Kata para ulama, kalau kita ditanya apa ayat pertama yang bentuknya perintah dari Allah, ayat ini. Perintah untuk apa? Perintah untuk bertauhid kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya at-tauhid. Dalam Al-Quran, ayat pertama yang bentuknya perintah bukan aqimus shalah, bukan puasa Ramadan, bukan haji. Namun perintah pertama dalam Al-Quran, perintah beribadah hanya kepada Allah, alias perintah untuk bertauhid. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Karena dia Allah yang menciptakan kalian. Jadi kata para ulama, yang berhak diibadahi hanya Allah yang menciptakan. Ya, kalau dia mengatakan, lu itu kan ada yang menciptakan lampu dan sebagainya, pesawat. Kata ulama, itu sebetulnya bukan penciptaan, itu perakitan. Karena apa? Bahannya sudah Allah ciptakan, betul tidak? Bisa nggak orang menciptakan dari nggak ada sama sekali? Ya, menciptakan bahan-bahannya sendiri. Tidak mungkin. Yang menciptakan hanya Allah. Mereka hanya sekedar apa? Merakit, mengolah bahannya sudah Allah ciptakan. Ya, maka dialah Allah yang satu-satunya menciptakan alam semesta. Maka dialah yang berhak diibadahi. Ini keterkaitan erat tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Kemudian Allah lanjutkan ayat 22 surat Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, dialah Allah yang
menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit yang dengannya Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan bagi kalian, maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah jika kalian mengetahui. Dan ayat ini fala taj'alu lillahi andadan adalah larangan pertama Allah dalam Al-Qur'an. Tadi perintah pertama dalam Al-Qur'an, perintah untuk apa tadi? Bertauhid. Larangan pertama dalam Al-Qur'an, larangan berbuat syirik. Larangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini tadi berkaitan erat dengan turunnya hujan. Kalau kita sudah tahu Allah yang menurunkan hujan, maka jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan tadi pertama meyakini ada pawang hujan yang bisa menghentikan hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik kepada Allah. Jangan membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Yang mengatur, memberhentikan, yang memberikan hujan hanyalah Allah. Dan kita diajarkan zikir selesai sholat. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Ini sekali lagi keyakinan seorang hamba ketika adanya hujan turun. Jazakallah khair. Makasih banyak. Allah yang mengaturnya, maka hati harus bergantung kepada Allah dan harus betul-betul menyerahkan ibadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara akidah tentang hujan yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus meyakini di antara ilmu gaib yang hanya Allah yang tahu, yaitu tentang kapan pastinya turun hujan. Ya. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya ada bab la ya'lamu mata yanzilul mataru illallah. Kata Imam Bukhari, tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah. Jadi sekali lagi ini juga merupakan akidah seorang muslim. Tidak ada yang tahu kapan pastinya turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Miftahul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini juga merupakan keyakinan seorang muslim. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat An-Naml, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jangankan manusia biasa, Rasul SAW manusia yang terbaik, makhluk yang termulia, beliau tidak tahu yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku, kata Rasul, tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku kesulitan, kejelekan. Ini perintah Allah kepada Rasul untuk beliau mengikrarkan, memproklamirkan
Beliau tidak tahu yang gaib. Apalagi dukun, apalagi katanya orang pintar dan seterusnya. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang gaib adalah kepastian kapan turunnya hujan tersebut. Rasul SAW mengatakan tadi dalam Sahih Bukhari, 5 kunci gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di antaranya kata Rasul, la ya'lamu ahadun mata yanzilul mataru. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan turunnya hujan tersebut. Dan dalam riwayat Rasul menyatakan 5 hal gaib tersebut itu ada pada akhir surat Luqman. Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri mada taksibu ghada wa ma tadri bi ayyi ardin tamut wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, sesungguhnya Allah yang memiliki pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Kalau misalnya ada yang mengatakan hari kiamat itu tahun 2000 misalnya 50 atau 500 atau seterusnya, dibetulkan atau tidak? Haram, syirik kepada Allah. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita cuma hanya tahu satu saja waktunya, bahwasanya hari kiamat terjadi hari Jumat sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tapi Jumat apa? Jumat pertama, Kliwon, Wage, nggak ada yang tahu. Ini yang harus kita yakini. Yang kedua, kata Allah dalam akhir surat Luqman, wa yunazzilul ghaitha. Dialah Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Ya, ini sekali lagi keyakinan seorang muslim tentang hujan ini. Loh, bagaimana dengan perakiraan cuaca? Ya namanya saja perkiraan cuaca. Ini apa? Bisa benar, bisa apa? Bisa salah. Nggak bisa untuk dijadikan kepastian. Dan para ulama tidak mempermasalahkan adanya apa perkiraan cuaca tersebut, karena di situ ada hukum sebab akibat. Itu semuanya berdasarkan ilmu ataupun penelitian ilmiah. Adanya hubungan antara istilahnya adanya awan, adanya angin dan sebagainya. Ini sesuatu yang ilmiah, tidak ada masalah. Cuma tidak bisa dijadikan sebagai apa? Kepastian. Makanya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan selayaknya untuk dikatakan hari ini insya Allah akan turun hujan misalnya. Ya, kalau tidak, sekali lagi tidak boleh dijadikan sebagai suatu kepastian. Yang tahu pastinya hari turunnya hujan, kapan turunnya hujan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Imam Al-Bukhari, la ya'lamu mata yanzilul matar illallah. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya yang berkaitan dengan fikih al-akbar tentang masalah hujan. Tadi yang pertama, wajib kita yakini Allah yang mengatur, yang menurunkan, menciptakan hujan tersebut. Yang kedua, kalau kita sudah tahu Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, maka kewajiban kita hanya beribadah, menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bisa diringkas, tauhid rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Kalau kita sudah yakin Allah yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan hujan, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian tidak boleh kita menyekutukan Allah. Di antaranya tadi, meyakini adanya selain Allah yang bisa mengatur hujan, entah bintang, entah pawang hujan dan sebagainya. Ini syirik kepada Allah, dan Allah katakan tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian di antara akidah tentang masalah hujan tadi, tidak ada yang tahu kapan pastinya hujan turun
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perinciannya. Adapun perakiraan cuaca ini tidak ada masalah karena ini berdasarkan penelitian ilmiah, berdasarkan sekali lagi hukum sebab akibat. Kemudian ma'asal muslimin, dari penjelasan tadi ada fikih al-asghar, yaitu masalah zikir-zikir ketika musim hujan. Ketika misalnya belum turun hujan atau kemarau panjang, kita diajarkan untuk berdoa Allahumma skina, Allahumma aghisna, ya Allah turunkan kepada kami hujan. Kemudian kalau hujan sudah turun, doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Selesai hujan turun, membaca zikir mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kemudian seandainya ada angin yang sangat kencang, maka dianjurkan doa tadi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma usilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma usilat bihi. Ini nanti insyaallah antum bisa lihat dalam buku-buku kumpulan-kumpulan zikir yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika ada tadi geluduk dan yang semisalnya membaca zikir subhanalladzi yusabbihru bihamdi wal malaikatu min khifati. Sekarang kita pindah kepada al-fiqhul asghar, masalah fikih ibadah ya. Ini juga panjang penjelasannya. Di antaranya kita harus meyakini air hujan itu suci dan mensucikan. Seperti dalam firman Allah tadi, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan hujan yang tahura. Kami menurunkan air hujan yang tahura, yang suci. Tahura itu tahir li nafsihi mutahhir li ghairihi, suci secara zatnya dan dia bisa mensucikan. Ya, boleh ditampung untuk apa? Wudu ya. Dan kalau misalnya di tengah jalan kita mau ke masjid kena air hujan, jelas-jelas itu air hujan, maka apa? Tidak perlu kita naudzubillah min dzalik meyakini sebagai sesuatu yang najis, harus mengulang wudu lagi ketika kita sudah wudu, karena air hujan itu sekali lagi tahura kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sudah tercampur dengan najisnya manusia lain lagi. Cuma sekali lagi kalau secara asal air hujan itu suci, tidak najis. Kemudian ada fikih lagi tentang al-azan. Kalau hujan apalagi yang lebat, maka dalam Sahih Bukhari pernah suatu saat, ini kita ringkas nanti akan melihat dalam Kitabus Shalah oleh Imam Bukhari, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyuruh muazzinnya untuk mengatakan, wahai muazzin, idza wasalta ila qauli asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wahai muazzin, kalau engkau sudah selesai mengumandangkan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayyalas shalah, jangan engkau mengatakan hayyalas shalah, namun katakan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Ini salah satu sunnah yang mahjurah, salah satu sunnah Rasul yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Bahkan banyak yang nggak paham, betul tidak? Ya, maka perlu disosialisasikan, disampaikan kepada umat. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kemudian jangankan saat sekarang, jangankan saat Abdullah bin Abbas di zaman para sahabat saja banyak yang mengingkari. Kata Abdullah bin Abbas, ketika kami menyuruh muadzin mengumandangkan sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum, banyak yang mengingkari. Maka kami katakan qad fa'alahu khairun minna, ada orang yang lebih baik dari kami yang telah mencontohkannya, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti sekali lagi banyak riwayat-riwayat tentang masa ini. Ketika Rasul istilahnya safar dengan para sahabat, ada hujan turun, kemudian Rasul mengatakan kepada muadzinnya, katakan sallu fi buyutikum. Dan ini yang mungkin juga banyak dipakai oleh para ulama
ketika waktu awal-awal pandemi kemarin, kenapa kita nggak disuruh untuk sholat ke masjid, bahkan masjid juga ditutup? Karena di antaranya tadi, karena ada kemadaratan yang di situ ada uzur untuk tidak datang ke masjid, ya. Kalau hujan saja, istilahnya kalau hujan saja itu sebagai istilahnya penghalang diwajibkannya sholat atau uzur untuk nggak sholat di masjid, sampai dikumandangkan tadi sholatlah di rumah-rumah kalian, apalagi adanya apa? Virus corona yang awal-awal luar biasa, ya. Semoga Allah memberikan kepada yang meninggal dunia dari kaum muslimin rahmat ampunannya, dan semoga yang masih terkena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Intinya sekali lagi, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Meskipun tadi memang selayaknya untuk terus disampaikan kepada umat. Paling tidak umat tahu ini sunnah Rasulullah SAW. Seandainya ada yang mengamalkannya, jangan sampai dikatakan apa aliran sesat. Ini adalah apa? Ajaran Rasulullah SAW. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Bahkan dalam Sahih Bukhari juga ada, ini kelanjutan bab tadi, bahwasanya ar-rukhsa illam yahduril jum'ah fil matar. Keringanan tidak datang salat Jumat pada waktu hujan turun. Hadisnya tadi yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Intinya sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang bijak harus betul-betul mengamalkan ucapan Imam Bukhari tadi, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Jangan asal komen, jangan asal ngomong kecuali tahu ilmunya. Misalnya tadi, seandainya ada yang mengamalkan hujan turun lebat misalnya, kemudian ada yang mengumandangkan salu fi buyutikum, maka ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW, itu demi kemaslahatan kaum muslimin. Kalau tetap diperintahkan salat di masjid hayyalah salat, khawatir akan dapat apa? Banyak madarat. Apalagi mungkin seperti sekarang kan banyak galian-galian apa? Ya, gorong-gorong dan sebagainya. Banyak hujan, nggak tahu kalau ada apa? Ya, yang terbuka, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini salah satu kemudahan dalam al-Islam. Ya, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Kalau seandainya pun datang ke masjid, memang itu tidak bermodal baginya, tidak ada masalah. Cuma kalaupun ada yang mengatakan, ya, itu sholat di masjid wajib ketika turun hujan, maka tidak lagi diwajibkan karena ada uzur yang syar'i. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan mungkin juga di antara fikih al-asghar tentang hujan yang berkaitan dengan fikih ibadah, kata para ulama, yaitu bolehnya menjamak salat. Misalnya antara zuhur dengan asar. Mungkin ya, hujan sudah kelihatan tanda-tandanya, atau sudah turun hujan. Kalau misalnya orang itu selesai zuhur kemudian dia asar, apalagi dulu ya, dulu terutama jarak sebagian para sahabat rumahnya jauh dari masjid, maka Rasul menjamak antara maghrib dan isya misalnya. Kalau mereka selesai maghrib kemudian pulang, datang lagi sholat isya, sedangkan hujan turun lebat memberatkan mereka, maka Rasul pun menjamak sholat antara maghrib dengan al-isya. Jamak saja, nggak qashar, karena qashar itu harus orang itu sudah musafir. Ini kaidah dalam masalah jamak qashar. Jamak itu boleh kalau memang dibutuhkan, terutama meskipun dia apa? Masih di dalam kotanya, tidak musafir. Seperti tadi, ketika hujan lebat turun misalnya di masjid, daripada nanti orang datang lagi sholat isya, dijamak maghrib dan al-isya, 3 rakaat dan 4 rakaat, atau zuhur dengan al-asar, meskipun tentunya tidak tiap hari. Kemudian kalau qashar itu identik dengan safar. Qashar itu identik dengan safar, menjadikan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Itu harus orangnya sudah apa? Di luar kotanya, atau sudah apa? Safar. Kalau masih di dalam kota, tidak boleh dia apa?
qashar salat. Jadi tidak selalu identik jamak qashar. Bisa jamak saja, bisa apa? Qashar saja. Cuma qashar memang harus orang itu sudah dalam keadaan status musafir. Jadi intinya jamak itu disunahkan kalau adanya hujan tadi. Ya, kata Abdullah bin Abbas, demi memudahkan umat beliau atau tidak memberatkan umat beliau. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan tentang fikih al-akbar dan fikih al-asghar atau fikih hujan secara ringkas. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam segala keadaan kita. Ya, mungkin sebelum kita tutup, kalau ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Iya, silahkan, Pak. Tidak, cuma yang diganti hayyalas shalah saja dengan sallu fi buyutikum. Iya. Iya. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya pernah melihat dan mendengar kalau misalnya ada seperti angin puting beliung itu mengumandangkan azan, apakah ada? Setahu saya tidak ada. Setahu saya tidak ada, karena memang azan itu hanya untuk memanggil orang sholat pada waktu sholat, nggak ada selain itu. Apalagi kalau nanti dikumandangkan hayyalas sholat, anginnya mau disuruh sholat. Wallahualam. Makanya sekali lagi perlu dipelajari apa yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW tentang hal-hal tersebut agar kita tidak beragama asal-asalan. Wallahu ta'ala alam. Ya, Pak, silakan. Iya, salawat itu pada hakikatnya adalah salah satu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepada ar-rasul. Itu adalah syariat ibadah yang Allah syariatkan untuk kita. Tujuan kita beribadah kepada Allah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu adalah syariat perintah Allah untuk kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu bukan minta kepada Rasul, itu bukan tawasul kepada Rasul, bukan. Allahumma salli ya ala Muhammad misalnya, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kata-kata salawat Allah kepada Nabi Muhammad yaitu pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun dikatakan tawasul, boleh dalam artian kita bertawasul kepada Allah dengan salawat kita kepada Rasul. Ini termasuk amalan ibadah. Ya, kalau kita mau perinci lagi, tawasul kepada Allah yang disyariatkan ada 3. Tawasul dengan Asmaul Husna. Misalnya kita minta rezeki kepada Allah, kita sebut nama Allah, Ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki, urzukni, berilah kami rezeki. Ini namanya tawasul dengan menyebut nama Allah. Atau ya Hayyu ya Qayyum dan seterusnya. Yang kedua, tawasul dengan amal saleh yang kita lakukan. Ya Allah, setiap hari aku bersedekah, maka berilah kami kesembuhan misalnya. Ya Allah, setiap hari kami bersalawat kepada Rasulmu, maka tolonglah kami. Ini namanya tawasul dengan amal saleh yang kita lakukan. Ya. Tetap kepada Allah semuanya. Ya. Makanya dalam kajian kita tadi, hati terus harus bergantung, bertawakal kepada Allah. Ya, Rasul SAW seperti tadi, Rasul saja mintanya kepada apa? Allah. Rasul saja bergantung kepada Allah. Maka tidak benar sama sekali kalau kita meyakini Rasul yang bisa menghilangkan kesusahan, Rasul yang bisa menyembuhkan penyakit. Rasul sendiri pernah sakit. Rasul sendiri pernah merasa kelaparan. Rasul sendiri pernah terluka ketika perang Uhud. Rasul sendiri ketika perang Badar minta tolong istighosah kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta Rasul, ikuti ajaran Rasul, petunjuk Rasul, yaitu tadi menggantungkan hati hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan hati kepada Rasul. Ini namanya syirik kepada Allah, mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga tadi, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, yang ada di hadapan kita, atau yang kita bisa langsung komunikasi dengannya. Wahai fulan, kita tahu dia, Masya Allah, akidahnya benar, dia ibadahnya luar biasa, minta tolong doakan saya. Sebagaimana dulu, ini juga masih ada kaitan dengan masalah hujan. Ketika di zaman Umar bin Khattab terjadi paceklik kemarau panjang, beliau tidak mendatangi kuburan Rasul. Beliau datang kepada pamannya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini juga ada dalam Sahih Bukhari hadisnya. Beliau pun minta tolong agar Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul, yang mereka anggap sebagai orang soleh pada waktu itu, untuk berdoa minta hujan kepada Allah. Ini boleh minta tolong didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup, dan tentunya tadi bisa kita komunikasi dengannya. Karena kata-kata di hadapan kita atau kita bisa berkomunikasi dengannya untuk menutup pintu syirik yang lain, yaitu ada sebagian orang misalnya ditimpa musibah di tengah laut misalnya. Hampir mau tenggelam kapalnya. Teriak-teriak, wahai Ustadz Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Wali Fulan, tolonglah kami. Betul, sang Ustadz, sang Wali, sang Kiai itu masih hidup, tapi nggak bisa mendengar ucapannya. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang yang teriak-teriak tadi minta tolong itu punya keyakinan sang Wali meskipun dari jarak jauh bisa mendengar ucapannya, bisa menolongnya. Ini syirik kepada Allah. Nggak tahu yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita bersalawat, itu dalam hati kita beribadah kepada Allah dengan salawat tersebut. Sebagaimana kalau kita mau kiaskan lagi dengan masalah mencium hajar aswad, tawaf di Ka'bah, bukan kita menyembah Ka'bah, bukan kita menyembah hajar aswad. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium hajar aswad, beliau berkata, Allahumma, atau Allah, wallahi inni la'alam annaka hajar. Ya Allah, atau demi Allah, aku tahu engkau ini batu biasa, makhluk. La yanfa wa la yadur, atau la tanfa wa la tadur. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluka ma qabaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini pelajaran tauhid dari Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Bahwasanya hajar aswad Ka'bah tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kita mencium hajar aswad itu semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, ini kita sampaikan jangan sampai seperti dulu kejadian, dan sering kejadian juga ngambil kiswahnya gunting kiswahnya Ka'bah untuk jimat, naudzubillahi min dzalik. Ini adalah sesuatu yang biasa sebagaimana kain yang lainnya. Ya, dalam artian tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Demikian pula hajar aswadnya itu dicium untuk dalam rangka tadi kata Umar bin Khattab mengikuti ajaran Rasul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup atau masih ada? Yang belum ya Pak? Ya, biar rata dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu itu bahwa pahala yang unlimited itu adalah sabar dan sholawat. Karena Nabi saat Isra Mi'raj itu bertemu dengan malaikat yang mampu menghitung tetesan air hujan, jumlah tetesan hujan dari Nabi Adam sampai kiamat nanti. Tapi malaikat itu mengaku tidak bisa menghitung pahala sholawat. Nah, tapi yang saya pertanyakan adalah di Al-Munafiqun 10 itu orang yang beriman yang baru meninggal ingin ditunda sesaat supaya dia siap bersedekah. Itu hikmahnya apa ya? Ya, wallahu alam tentang hadis tadi, saya tidak pernah tahu apakah sahih atau tidaknya, wallahu taala alam. Cuma seperti yang kita sampaikan tadi, sholawat yang tentunya disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah bentuk ibadah kepada Allah dan pahalanya sangat
luar biasa. Cuma riwayat tadi wallahu taala alam, saya tidak tahu. Kemudian adapun dalam akhir surat Al-Munafiqun jika mereka atau seseorang dicabut nyawanya, ingin ditunda kematiannya, ingin untuk apa? Bersedekah. Ini menunjukkan tentang pentingnya apa? Bersedekah. Namun dalam arti secara umum, tentunya orang yang mau meninggal dunia ingin untuk banyak-banyak apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya jawab. Iya, silakan, Pak. Kemudian selawat yang dianjurkan itu sekarang kan banyak inovasi selawat. Yang kayak apa kira-kira selawat? Iya, salawat sebagaimana ibadah yang lain tidak boleh dilakukan kecuali yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sholat, boleh enggak sholat zuhur 5 rakaat? Boleh enggak sholat tahiyatul bait? Sholat masuk rumah? Ini tidak boleh karena sudah lengkap Islam itu. Islam mulai dari A sampai I, A sampai Z sudah komplit. Kita mau apa saja sudah ada ajarannya. Ini saja yang sudah ada ajarannya, banyak yang kita belum laksanakan. Betul tidak? Contoh zikir tadi. Coba antum adakan sensus itu. Yang suka ngarang-ngarang salawat-salawat atau zikir-zikir yang baru. Coba tanya apa zikir ketika geluduk tadi. Apa zikir selesai hujan? Coba lakukan sensus. Banyak yang tahu atau tidak? Tapi mengapa yang sudah ada ajarannya ditinggalkan, kok ngarang ajaran baru? Apa nggak suka dengan ajaran Rasul? Sedangkan Rasul bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, di antaranya masalah sholawat. Rasul mengajarkan sholawat kepada para sahabat beliau. Di antaranya salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu tasyahud. Ya. Namun sekali lagi inilah fenomena yang terjadi, maka kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan saling watawasau bil haq watawasau bi as-sabar. Cukup insyaallah ya. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.